Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari Bu Aan, yaitu tugas presentasi. Oke, di sini saya akan membawakan presentasi sebuah hal singkat ya, yaitu gimana cara membentuk otot ya, jaya otot. Otot itu ada tiga main reason atau tiga hal utama. Oke, sebelumnya kenapa saya memilih materi ini? Saya belum perkenalan dulu. Halo semua, nama saya Farizul Haq dengan NIM 1020624005 dari kelas IS 0704. Oke, lanjut ke pembahasan kenapa saya memilih topik ini, karena by data dari WHO itu sendiri, Gen Z, terutama Gen Z ya, itu kebanyakan menderita penyakit diabetes ya. 40% dari Gen Z. Itu dari data WHO. Oke. Kenapa ada sangkut pautnya membutuhkan otot? Ntar saya jelaskan ya. Oke, yang pertama ada 3 hal ya yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada training. Yang kedua ada nutrition atau food. Dan yang ketiga ada sleep atau recovery. Oke, saya jelaskan hal yang pertama dulu. Training. Ya, hal utama yang untuk masa otot itu adalah training. Ya, of course training. Kalau nggak ada training, gimana cara mau stimulasi otot ya kan? Training itu banyak ya programnya. Tuh ada strength training, ada endurance, dan lain-lain. Yang pertama, hal yang paling dasar dah, nge-gym ya. Nge-gym itu kan bentuk otot ya. Bisa itu body weight, bisa itu high weight ya. Yang kedua itu ada nutrisi food. Kita kan udah capek ya nge-gym. Alhasil kita perlu nutrisi yang lebih juga, terutama bagi saya deh, nutrisi saya itu 120 gram protein karena body weight saya 60, semisal gitu. Nah, lanjut aja kita ke recovery. Ini 3 ini saling bersinambungan ya teman-teman. Yang ketiga ada sleep. Sleep itu kenapa sleep? Karena kita habis training, habis capek ya, itu kan kita misalnya nge-gym ya, itu kan kita merusak otot ya intinya, dari micro tears ya, itu kedalaman mikro. Asal kita dengan kita sleep tepat waktu, dengan kita menjaga pola tidur kita 8 jam, itu akan recovery otot ya terutama. Karena pada dasarnya sleep itu memang yang merecovery tubuh ya, dalam recovery rambut, istirahatin otak, badan, terutama otot. Nah, kenapa sih saling bersinambungan antara sleep dan food dan gym? Nah, karena kalau otot kita rusak, ya dasarnya gini teman-teman. Otot tuh butuh makanan. Nah, butuh makanan yaitu nutrisinya dari protein. Misal saya 120 gram per 60. Saya 60 ya, 60 kilo, 120 gram protein. Nah, pasca sleep ini atau tidur ini, nah itu nutrisi protein itu akan diserap sama otot. Jadi makanannya ototnya protein gitu. Semakin circle ini berulang kali dilakukan, jadi pola hidup ya, itu akan berdampak positif kepada kita. Karena satu, kita dapat badan yang fit, body yang fit. Kedua, kita terhindar dari berbagai macam penyakit seperti diabetes, kolesterol. Kenapa? Karena kita masuk nih, kalori masuk, kita makan, itu akan terbakar ya otomatis karena kita udah melakukan gym itu tersebut. Oke, terutama gula ya. Gula tuh dasarnya gini teman-teman, ya itu sebenarnya bahan bakar lah gitu. Tapi kalau tidak dipakai itu akan jadi lemak, dan lemak yang berlebih itu bisa jadi penyumbatan pembuluh darah ya bagi kita, bagi yang overdose makanan gitu, terutama gula dan coklat dan sebagainya dan kawan-kawannya itu. Oke gitu.
Sudah sih teman-teman, itu gimana cara kita menjaga diri, menjaga badan kita tetap fit, terutama yang Gen Z itu kan tadi yang 40% diabetes itu kita cara mencegahnya ya. Ya, 3 hal tadi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.